Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi anak-anak sekalian. Bahasan kali ini adalah tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang kita bahas minggu kemarin itu tentang kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa. Yang sudah dibahas itu, yang pertama kerajaan Demak. Ya, benar. Yang kedua kerajaan Pajang. Nah, hari ini kita akan bahas tentang kerajaan Mataram. Bagaimana kita ketahui bahwa awal kerajaan Mataram itu ketika Sultan Adiwijaya dari Pajang meminta bantuan kepada Ki Pamanahan yang berasal dari daerah pedalaman untuk menghadapi dan menumpas pemberontakan Arya Panangsang. Sebagai hadiah atasnya, Sultan kemudian menghadiahkan daerah Mataram kepada Ki Pamanahan yang menurunkan Raja-Raja Mataram Islam kemudian. Nah, Senopati kemudian berkeinginan menguasai juga semua raja bawahan Pajang. Tapi ia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dari para penguasa Jawa Timur sebagai pengganti Raja Demak dan kemudian Pajang. Melalui perjuangan yang sangat berat, yaitu peperangan demi peperangan, barulah ia berhasil menguasai sebagian wilayah-wilayah itu. Nah, anak-anakku sekalian, Senopati meninggal dunia tahun 1601 Masehi dan digantikan oleh putranya Sedaing Krapyak yang memerintah sampai tahun 1613 Masehi. Sedaing Krapyak ini digantikan oleh putranya Sultan Agung yang melanjutkan usaha ayahnya. Pada tahun 1619 seluruh Jawa Timur praktis sudah berada di wilayah kekuasaannya. Di masa pemerintahan Sultan Agung inilah kemudian kontak-kontak bersenjata antara kerajaan Mataram dengan VOC mulai terjadi. Pada tahun 1630 Masehi, Sultan Agung menetapkan Amangkurat I sebagai putra mahkota. Sultan Agung sendiri wafat 1646 dan dimakamkan di Imogiri. Dia digantikan oleh putra mahkota. Masa pemerintahan Amangkurat I hampir tidak pernah reda dari konflik. Dalam setiap konflik yang tampil sebagai lawan adalah mereka yang didukung oleh para ulama yang bertolak dari keprihatinan agama. Bahwa tindakan pertama pemerintahannya adalah menumpas pendukung Pangeran Alit dengan membunuh banyak ulama yang dicurigai. Dia yakin ulama dari santri dan santri adalah bahaya bagi tatanya. Amangkurat I menyimpulkan seperti itu. Sekitar 5.000 sampai 6.000 ulama beserta keluarganya dibunuh 1646 Masehi. Amangkurat I bahkan merasa tidak memerlukan titel sultan. Pada tahun 1677 dan 1676-78 Masehi, pemberontakan para ulama mulai kembali terjadi dan itu sebagai pengungkapan spiritual Raja Kajoran. Pemberontakan-pemberontakan seperti itulah yang kemudian lambat laun meruntuhkan Keraton Mataram. Anak-anak sekalian, sekarang kita bahas tentang Cirebon. Nah, Kesultanan Cirebon adalah kerajaan Islam pertama di Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati, benar. Di awal abad ke-16, Cirebon masih merupakan sebuah daerah kecil di bawah kekuasaan Pakuan Pajajaran. Raja Pajajaran hanya menempatkan seorang juru labuan di sana bernama Pangeran Walangsungsang, seorang tokoh yang mempunyai hubungan darah dengan Raja Pajajaran. Ketika berhasil memajukan Cirebon, ia sudah menganut agama Islam. Disebut oleh Tommy Pires bahwa Islam sudah ada di Cirebon sekitar 1470-1475 Masehi. Akan tetapi, orang yang berhasil meningkatkan status Cirebon menjadi sebuah kerajaan adalah Syarif Hidayatullah, yang terkenal dengan gelar Sunan Gunung Jati. Dan pengganti dan keponakan dari Pangeran Walangsungsang, dialah pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon, yang kemudian juga mengembangkan sayap ke wilayah Banten. Nah, anak sekalian, sebagai keponakan dari Pangeran Walangsungsang, Sunan Gunung Jati juga mempunyai hubungan darah dengan Raja Pajajaran.
Raja dimaksud adalah Prabu Siliwangi. Jadi Raja Sunda yang berkedudukan di Pakuan Pajajaran, yang nikah dengan Nyai Subang Larang tahun 1422. Dari perkawinannya itu lahirlah 3 orang putra, masing-masing Raden Walang Sungsang, Nyai Larasantang, dan Raja Sengara. Nah, Sunan Gunung Jati adalah putra Nyai Larasantang dari perkawinannya dengan Maulana Sultan Mahmud alias Syarif Abdullah dari Bani Hasyim ketika Nyai itu naik haji gitu, beribadah. Disebutkan juga Sunan Gunung Jati lahir 1448 Masehi dan wafat 1568 Masehi. Dalam usia 120 tahun, karena kedudukannya sebagai seorang wali songo, ia mendapat penghormatan dari raja-raja lain di Jawa, seperti Demak dan Pajang. Setelah Cirebon resmi berdiri sebagai sebuah kerajaan Islam yang bebas dari kekuasaan Pajajaran, Sunan Gunung Jati berusaha untuk menguasai dan mempengaruhi kerajaan Pajajaran yang masih belum menganut Islam. Nah, anak sekalian, dari Cirebon, Sunan Gunung Jati mengembangkan Islam ke daerah-daerah lain di Jawa Barat seperti Majalengka, Kuningan, Kawali atau Galuh, Sunda Kelapa, dan Banten. Dasar bagi pengembangan Islam dan perdagangan kaum muslimin di Banten itu diletakkan oleh Sunan Gunung Jati tahun 1524 atau 1525 Masehi. Ketika ia kembali ke Cirebon, Banten diserahkan kepada anaknya Sultan Hasanuddin. Ini Sultan Hasanuddin yang Banten, bukan Sultan Hasanuddin yang Makassar. Sultan ini yang menurunkan raja-raja Banten. Di tangan raja-raja Banten tersebut, akhirnya kerajaan Pajajaran dikalahkan atas prakarsa Sunan Gunung Jati. Juga penyerangan ke Sunda Kelapa dilakukan 1527 Masehi. Penyerangan ini dipimpin oleh Paletehan dengan bantuan tentara Demak. Nah, anak sekalian, setelah Sunan Gunung Jati wafat, ia diganti oleh cicitnya yang terkenal dengan gelar Pangeran Ratu atau Panembahan Ratu. Panembahan Ratu wafat tahun 1650 dan digantikan oleh putranya yang bergelar Panembahan Girilaya. Keutuhan Cirebon sebagai satu kerajaan hanya sampai pada Pangeran Girilaya itu. Sepeninggalnya sesuai dengan kehendaknya sendiri, Cirebon diperintah oleh 2 putranya, Martawijaya atau Panembahan Sepuh dan Kartawijaya atau Panembahan Anom. Panembahan Sepuh memimpin Kesultanan Kesepuhan yang kita kenal sampai sekarang masih ada sebagai raja yang pertama dengan gelar Samsudin. Sementara Panembahan Anom itu memimpin Kesultanan Kanoman dengan gelar Badruddin. Jadi Cirebon ini berujung bukan hilang kerajaan Cirebon, tetapi muncul 2 kerajaan baru, yaitu putra dari Girilaya yang dikenal dengan Martawijaya dan Kartawijaya. Nah, sekarang anak-anak sekalian, Banten, sejak sebelum zaman Islam, Banten itu sudah kota yang berarti. Dalam tulisan Sunda kuno, cerita Parahyangan disebut-sebut nama Wahanten Girang. Yang nama inilah dapat dihubungkan dengan Banten. Jadi Banten, sejarah nama Banten itu diantaranya itu oleh para sejarawan melihat ada tulisan Sunda kuno dikenal dengan sebutan Wahanten Girang. Gitu. Sebuah pelabuhan di ujung barat pantai utara Jawa. Jadi sejarahnya itu adalah dari Wahanten Girang. Dan banyak pendapat-pendapat lain. Bahkan Tommy Pires juga sendiri nanti akan menyampaikan bagaimana sejarah nama Banten itu kapan dan dari mana itu sejarahnya. Nah, anak sekalian, pada tahun 1524 atau 1525, Sunan Gunung Jati dari Cirebon meletakkan dasar bagi pengembangan agama dan kerajaan Islam serta bagi perdagangan orang-orang Islam di sana di Banten. Menurut sumber tradisional, penguasa Pajajaran di Banten menerima Sunan Gunung Jati dengan ramah tamah dan tertarik masuk Islam. Ia meratakan jalan bagi kegiatan pengislaman di sana. Dengan segera ia menjadi orang yang berkuasa atas kota itu dengan bantuan tentara Jawa yang memang dimintanya. Namun menurut berita
Barros itu penyebaran Islam di Jawa Barat itu tidak melalui jalan damai dalam tanda petik. Itu melalui negosiasi peperangan antar kebijakan-kebijakan politik di sebuah wilayah kekuasaan. Itu sumber tradisional itu dari H.J. de Graaf dan H.G. T. Piaget gitu. Nah, lalu sekalian, beberapa pengislaman mungkin terjadi secara sukarela, tetapi kekuasaan tidak diperoleh kecuali dengan menggunakan kekerasan. Banten dikatakan justru diserang dengan tiba-tiba. Untuk menyebarkan Islam Jawa Barat, langkah Sunan Gunung Jati berikutnya adalah menduduki pelabuhan Sunda yang sudah tua. Kira-kira 1527, dia memperluas kekuasaannya atas kota-kota pelabuhan Jawa Barat lain yang semula termasuk Pajajaran. Setelah ia kembali ke Cirebon, kekuasaan atas Banten diserahkan kepada putranya Hasanuddin. Hasanuddin sendiri kawin dengan Putri Demak, dan diresmikan menjadi Panembahan Banten tahun 1552. Ia meneruskan usaha-usaha ayahnya dalam meluaskan daerah Islam, yaitu ke Lampung dan sekitarnya di Sumatera Selatan. Nah, jadi itu sejarah kenapa Lampung tidak termasuk ke wilayah Sumatera bagian selatan. Karena Lampung itu merupakan daerah kekuasaan Banten gitu. Maka Lampung menjadi provinsi yang terpisah dari Sumatera Selatan. Lampung ya provinsi Lampung begitu. Selanjutnya anak sekalian, pada tahun 1568 di saat kekuasaan Demak beralih ke Pajar, Hasanuddin memerdekakan Banten. Itulah sebabnya oleh tradisi ia dianggap sebagai raja Islam yang pertama di Banten. Banten sejak semula memang merupakan vasal dari Demak. Hasanuddin mangkat kira-kira tahun 1570 dan diganti oleh anaknya Yusuf, jadi Maulana Yusuf. Setelah 9 tahun memegang tampuk kekuasaan, tahun 1579 Maulana Yusuf menaklukkan Pakuan yang belum Islam, yang waktu itu masih menguasai sebagian besar daerah pedalaman Jawa Barat. Sudah ibu kota kerajaan itu jatuh dan raja beserta keluarganya menghilang, golongan bangsawan Sunda masuk Islam, mereka diperbolehkan tetap menyandang pangkat dan gelarnya. Setelah Maulana Yusuf meninggal dunia tahun 1580, digantikan oleh putranya Muhammad. Yang masih muda belia, selama Sultan Muhammad masih di bawah umur, kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Kati atau dalam bahasa Arab Qadi, dan bersama 4 pembesar lainnya. Selanjutnya anak-anakku sekalian, Raja Banten yang soleh ini melanjutkan serangan terhadap Raja Palembang dan gugur dalam usia 25 tahun. Pada 1596, ia meninggalkan seorang anak yang berusia 5 bulan, Sultan Abdul Mufakhir Mahmud Abdul Qadir. Sebelum memegang pemerintahan secara langsung, Sultan berturut-turut berada di bawah 4 orang wali laki-laki dan seorang wali wanita. Dia baru aktif memegang kekuasaan tahun 1626 dan pada tahun 1638 mendapat gelar Sultan dari Makkah. Dialah Raja Banten pertama dengan gelar Sultan yang sebenarnya ia meninggal tahun 1651 dan digantikan oleh cucunya Sultan Abdul Fat. Nah, pada masa Sultan Abdul Fat ini terjadi beberapa kali peperangan antara Banten dan VOC yang berakhir dengan disetujuinya perjanjian damai antara VOC